So, how have you been? What have you been up to? Writing, mostly. Get out of here. Writing what? Haikus. Hey, what is that thing? Oh, this is my mom. My cousin's driving me to the willow tree at Cherry Ridge to scatter her ashes. There's no gas in the car. Do you think this is gonna work? What's up with the tent? I don't know. Hey, you wanna get ice cream? It's 7 a.m. Yeah, we should probably step on it because we'll probably be online. You have a girlfriend? What's her name? Beth. What's her middle name? Elizabeth? So your girlfriend's name is Elizabeth? I don't want to talk about it. Dad, how come you didn't come to Mom's funeral? Haven't seen your mom in like 25 years. It's like I'm just a stranger to him. He doesn't really know me at all. I know you were too busy to make it. Nothing has turned out the way that I planned it. It should be an exciting time. You're looking at everything wrong. Who gets lost in a child's corn maze? That's minor brain damage. Maybe you want to have a little, it'll help mellow you out. Just, yeah. Won't you take me home? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Safa Fakihah Putri. Saya merupakan mahasiswi dari program studi pendidikan khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar Angkatan 25. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu film yang berjudul The Godson, di mana film ini saya review untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan anak tunalaras dengan dosen pengampuh Ibu Dr. Randa Siti Kasmawati MSI dan juga Ibu Nurwulandani SPD MPD. Nah, sebelum saya menceritakan isi dari film tersebut, saya akan menjabarkan sedikit apa sih yang dimaksud dengan anak tunalaras. Jadi teman-teman, anak tunalaras adalah individu yang mengalami gangguan dalam emosi yang ditandai dengan perilaku menyimpang dan di luar aturan norma sosial, sehingga individu tersebut sulit dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan, sekolah, dan juga masyarakat, serta proses belajar. Nah, sekarang saya akan menceritakan isi dari film The Godson tersebut yang ada kaitannya dengan pengertian anak tunalaras ini. Jadi teman-teman, film ini itu menceritakan tentang seorang anak yang bernama Mark yang kehilangan ibunya akibat mengidap penyakit serius, dan dengan terpaksa ia harus dititipkan di rumah sang paman dikarenakan sang ayah yang bernama Jack ingin menyelesaikan pekerjaan di luar kota. Nah, di tengah perjalanan menuju rumah Daniel, paman si Mark sangat terpuruk akibat kehilangan ibu yang sangat ia cintai. Namun, sesampainya di rumah paman, Daniel dan sang anak yakni Connie menyambut kedatangan Mark dengan sangat bahagia. Di sisi lain, ada sosok sepupu Mark yakni Henry yang suka melakukan tindakan-tindakan di luar aturan norma sosial. Nah, seperti menendang dan mengganggu. Di sini tindakan Henry pun awalnya dimulai dari Henry menendang kaki Mark saat makan malam bersama berlangsung. Nah, tetapi Mark tidak mengadukan perbuatan tersebut karena Mark tahu bahwasanya statusnya di rumah ini hanyalah sang ponakan dan bukan anak kandung. Jack yang melihat Mark baik-baik saja akhirnya berpamitan menuju ke luar kota untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, tindakan Henry pun berlanjut saat Henry mengajak Mark untuk bermain di luar keesokan harinya, di mana Henry mengajak Mark ke jembatan lalu menyuruh Mark memanjat. Nah, di situ Mark awalnya ragu-ragu, tetapi akhirnya Mark memberanikan diri untuk memanjat, tetapi akhirnya Mark terjatuh. Namun diselamatkan oleh Henry karena menurut Henry masih banyak tindakan-tindakan jahat yang akan ia lakukan kepada Mark.
Nah, setelah itu Henry pun berlanjut membawa Mart ke salah satu pabrik. Di situ Henry lagi-lagi melakukan tindakan yang tidak seharusnya, yakni memecahkan kaca jendela pabrik lalu kabur akibat tidak ingin diketahui oleh sang penjaga pabrik. Mart pun kesal dengan kelakuan Henry. Tetapi apa daya, Mart hanya mengikuti Henry dan tidak tahu mau kemana dikarenakan Mart tinggal di rumah Henry. Nah, setelah itu Henry pun membawa Mart ke salah satu sumur. Di sana Henry lagi-lagi melakukan tindakan yang tidak seharusnya dikarenakan Henry mengatakan kepada Mart bahwasanya kematian itu sangat indah dan ia sangat bahagia jika melihat adiknya meninggal, yakni Richo. Mart yang sebenarnya masih terpuruk atas kehilangan sang ibu marah, namun Henry mengancam jika Mart marah, Henry akan membuang sang adik ke sumur. Nah, setelah itu di sisi lain Connie pun akhirnya menunggu Mart untuk pulang bermain bersama sang kakak, yakni Henry. Nah, setelahnya pulang, Connie pun mengajak Mart untuk bermain di kamar. Nah, namun Henry masih ingin menjahili Mart. Akhirnya, Henry pun lagi-lagi mengajak Mart untuk bermain di luar. Di mana kali ini Henry mengajak Mart untuk ke gudang dan memberikan kejutan kepada Mart, yakni ketapel. Nah, di situ Henry karena melihat seekor kucing, Henry akhirnya menembakkan ketapel tersebut kepada kucing tersebut. Nah, Mart sebenarnya tidak setuju karena kalau kucing tersebut ditembak, maka kucing tersebut akan mati. Tetapi Henry tidak mempedulikannya. Namun karena tembakan Henry meleset, akhirnya Henry pun mencari sasaran lain. Nah, muncullah seekor anjing liar yang terlepas. Di situ Henry menembak anjing tersebut. Mart tidak setuju, tapi Henry lagi-lagi tidak peduli sampai akhirnya Henry sangat puas karena tembakan ketapelnya mengenai seekor anjing tersebut. Namun karena tidak ingin diketahui oleh orang-orang, Mart dan Henry pun akhirnya membawa anjing tersebut ke sumur dan membuang bangkai anjing tersebut. Nah, setelah itu Henry lagi-lagi mengajak Mart menuju ke gudang dan memberikan kejutan kepada Mart, yakni boneka. Awalnya Mart sangat senang karena diberi boneka, tetapi ujung-ujungnya Henry pun menjahili Mart lagi, di mana Henry lagi-lagi membawa Mart ke jembatan. Nah, di atas jembatan itu, di bawah jembatan itu ada jalan raya yang ramai oleh kendaraan. Henry lagi-lagi melakukan tindakan yang tidak seharusnya dengan cara membuang boneka tersebut ke bawah. Nah, orang-orang yang melintas di jalan tersebut mengira bahwa boneka tersebut adalah orang, sampai akhirnya kecelakaan beruntun pun terjadi. Mart panik, Mart pergi karena kesal atas tindakan gila yang dilakukan oleh Henry. Henry menyusul Mart dan mengatakan bahwasanya tindakan ini itu dilakukan oleh mereka berdua, padahal jelas itu hanya dilakukan oleh Henry saja. Mart pulang ke rumah dan ingin sekali menceritakan kepada paman dan bibinya, tetapi apa daya, Mart yakin bahwasanya ia tidak akan dipercayai oleh paman dan bibinya walaupun ia telah menceritakan yang sebenarnya. Di sisi lain, Connie akhirnya mengajak Mart untuk bermain lagi. Namun sebelumnya Connie memberitahu kakaknya bahwasanya esok pagi ia akan bermain ice skating bersama Henry. Nah, di situ Connie pun akhirnya memberitahukan kepada Mart bahwasanya sebenarnya ia juga ingin mencelakai sang adik, yakni Connie, karena merasa diasingkan di keluarganya sehingga Henry memutuskan untuk mencelakai adik-adiknya. Nah, benar saja, keesokan harinya Henry akhirnya membawa Connie untuk bermain ice skating. Henry membawa Connie sejauh mungkin sampai di es tipis. Mart yang mengetahui kejahatan Henry berusaha untuk mencegahnya. Benar saja, Henry telah melempar Connie ke dalam es tersebut. Namun untungnya diselamatkan oleh Mart. Karena Connie belum puas akibat adiknya gagal celaka, Connie pun akhirnya menargetkan sang ibu, yakni Susan. Henry lagi-lagi memberitahu kepada Mart bahwasanya ia ingin mencelakai sang ibu. Mart tentu saja tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Dan benar saja, keesokan harinya Henry mengajak sang ibu yakni Susan untuk jalan-jalan ke atas tebing. Nah, di atas tebing itu Henry mendorong sang ibu
Tetapi untungnya Susan tersangkut di pohon. Di sisi lain, muncullah Mark yang mengetahui kejadian tersebut dan ingin menyelamatkan sang bibi. Mark pun akhirnya menarik sang bibi naik ke atas tebing, tetapi Mark pun ikut terjatuh. Nah, di situ ibunya Henry, yakni Susan, karena mengetahui anaknya Henry dan Mark bertengkar karena Henry tidak ingin ibunya selamat, tetapi berbanding terbalik dengan Mark, akhirnya Henry dan Mark pun terjatuh, terguling di tebing itu, dan Susan dilema, ia harus menyelamatkan yang mana? Apakah harus menyelamatkan sang anak yang jelas-jelas sudah jahat kepada dirinya, atau justru menyelamatkan sang keponakan yang justru selalu berusaha untuk menyelamatkan keluarganya? Karena dilema itulah, akhirnya si Susan menyelamatkan Henry terlebih dahulu, namun nyawanya tidak tertolong. Akhirnya Susan beralih untuk menyelamatkan Mark. Di situ Susan mengucapkan terima kasih kepada Mark karena telah menjadi penyelamat keluarga. Nah, di situ juga lah Mark akhirnya bercerita dan tidak memperdulikan lagi statusnya sebagai ponakan, tetapi menurut Mark, keluarga harus mengetahui sifat gila yang selama ini dilakukan oleh Henry. Nah, itulah tadi review film singkat yang bisa saya jabarkan kepada teman-teman sekalian, di mana film ini jelas menggambarkan bahwasanya Henry bisa digolongkan sebagai anak tunalaras karena sering melakukan tindakan yang menyimpang, bahkan ingin mencelakai orang-orang di sekitarnya. Nah, semoga dalam saya mereview film ini kita dapat mengambil hikmah, yakni kita tidak boleh melakukan tindakan yang di luar aturan norma sosial, karena itu bisa berbalik ke diri kita sendiri. Dan di film ini juga kita bisa mengambil hikmah bahwasanya kita harus benar-benar memberikan pelayanan khusus terhadap anak yang telah teridentifikasi sebagai anak tunalaras. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.